renungan kita judulnya, mari selalu bersyukur walau kemenangan belum sepenuhnya terjadi. Amin. Karena memang bukan hanya masalah tidak selesai-selesai kalau kita hidup, impian kita pun tidak siap-siap. Kita punya impian yang besar, kita punya visi yang besar, kita punya goal waktunya. Selagi itu belum tercapai, sudah bersuka cita. Karena kalau nanti itu tercapai, baru saudara bersuka cita, saudara sangat rugi. Dan terus terang, setelah itu tercapai, saudara kan punya visi lain lagi, bukan? Amin. Makanya di dalam prosesnya, mari kita tetap bersuka cita. Walau sepenuhnya kemenangan belum terjadi dalam hidup kita. Jangan tunggu sampai semua oke, baru kita bersyukur. Kita bersyukur senantiasa. Mari bangkit berdiri sekali lagi, kita baca ayat 1 Tesalonika. Pasalnya yang kelima, ayatnya ke-16 sampai 18. 1, 2, 3, ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jangan lagi semua beres dulu baru sukacita. Mari sukacita sejak sekarang. Dalam kiri kanan, sukacitanya sejak sekarang. Amin, saudara. Dan Alkitab juga berkata, setialah di dalam perkara kecil, baru Tuhan percayakan perkara lebih besar. Saya percaya itu juga berarti kalau kita bersyukur dalam kemenangan yang kecil, Tuhan percayakan kemenangan yang lebih besar. Haleluya. Nah, kita ingat teladan Tuhan Yesus pada waktu dia, kira-kira 2000 tahun yang lalu hidup di dunia ini. Ada satu ketika banyak orang mengikuti dia. Lalu mereka semua sudah lama ikut dia. Murid-muridnya berkata, mereka ini lapar Tuhan. Tuhan bilang, ya kasihlah mereka makan. Lalu murid-murid berkata, tidak ada selain 5 roti dan 2 ikan. Lalu dikasihlah itu sama Tuhan Yesus. Apakah yang diperbuat Tuhan? Mari buka Alkitab saudara dari Markus 6 ayat 41. Sudah dibuka Alkitabnya? Markus pasal 6 ayat 41. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Jadi apa yang dibuat Tuhan? Mengucapkan berkat. Artinya apa? Tuhan Yesus bersyukur. Dia tidak bilang, bagaimana ini gitu banyak dikasih makan, murid-murid tidak becus. Hanya bisa membawa kepadaku 5 roti 2 ikan. Tidak. Apa yang ada dipakai Tuhan. Tuhan tidak mengeluh dengan apa yang ada, tapi Tuhan mengucapkan berkat. Ini juga bagi kita. Saudara punya katakanlah visi yang besar atau kebutuhan yang besar. Seperti 5.000 orang laki-laki saja untuk dikasih makan, itu kebutuhan yang besar. Kalau saudara mau mujizat terjadi, mari ucapkan berkat. Amin. Mari kita buka lagi dari perjanjian lama, Ezra 3 ayat 10 dan 11. Pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri. Dan orang-orang Lewi, Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbala-balasa mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan. Oleh karena dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Jadi di zaman Ezra ini dimulailah kembali pembangunan bait suci, bait Allah, rumah Tuhan. Lalu setelah mereka banyak bekerja, akhirnya selesailah mereka meletakkan dasar bait suci. Perhatikan, dasarnya aja yang baru selesai. Bangunannya belum, isinya belum, dan lain-lain belum. Tapi apa yang terjadi? Mereka sudah memuji Tuhan dengan suara nyaring. Belum selesai, tapi mereka sudah memuji Tuhan. Kita pun mari demikian. Karena memang demikianlah kita harus hidup. Walau banyak masalah kita, kita tahu Tuhan selalu menolong kita. Tetap setia Tuhan Yesus. Selalu ada jawabannya, tidak pernah terlambat bagi kita.
Dan kita bisa ada di sini, berkumpul di tempat ini, kita hidup, kita bernapas, walau banyak masalah, kita mampu melayani. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kurang kuat katakan haleluya. Amin saudaraku.